Topik yang akan disampaikan itu adalah firman yang menyembuhkan. The word that heals. Firman yang menyembuhkan. Sekian tahun yang lalu ada lagu yang sangat terkenal. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Itu diambil dari kitab Keluaran, ya, pasal 15, dan juga di Mazmur 107 ayat yang ke-20. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan He sent His word. Ya. Kemudian dikatakan He healed them. Tapi dari lagu itu dibuat, ya, dirubah kata-katanya. You send your word and heal my disease. You are the Lord my healer. Ya, seperti itu, ya. Nah, itu dikatakan di Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ada beberapa terjemahan, misalnya terjemahan Indonesia Sehari-hari, Ia menyembuhkan mereka dengan perintah-Nya. Perintah-Nya itu yang menyembuhkan. Terjemahan The Message, He spoke the word that heal you. Ia menyampaikan firman, dan firman itu yang menyembuhkan engkau. Lalu Good News Translation, He healed them with His command. Ia menyembuhkan mereka dengan perintah-Nya. The Passion Translation, God spoke the words, be healed, and we were healed. Jadi waktu Tuhan berfirman, jadilah sembuh, perkataannya itu yang menyembuhkan. Amen. Lalu ada terjemahan lagi Contemporary English Version, ya. By the power of His own word He healed you. Lewat kuasa dari perkataannya sendiri. Jadi perkataannya itu punya kuasa. Perkataannya itu yang menyembuhkan. Itu sebabnya penting kita mendengar firman. Kalau kita baca di Alkitab, dikatakan bahwa banyak orang datang untuk mendengar Yesus mengajar. Lalu mereka disembuhkan setelah mereka mendengar firman diberitakan. Di Lukas 5, itu kisah Simon Petrus dan teman-temannya semalaman cari ikan gak dapat. Lalu mereka ke pantai membasuh jalannya, jalan mereka itu. Lalu Yesus naik ke salah satu perahu Simon, ya. Simon punya perahu di situ. Ada teman-teman yang lain juga, tapi yang Yesus pilih itu perahunya Simon waktu itu. Dan dia berkata, coba tolakkan sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus mulai mengajar dari perahu itu. Firman diberitakan. Setelah itu dia bicara spesifik sama Simon. Sekarang bertolak ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan ketika dia lakukan, terjadi mujizat. Jadi sangat penting kita mendengar firman. Mendengar teaching. Lalu pada saat-saat tertentu Roh Kudus bisa menyingkapkan satu firman begitu spesifik untuk kebutuhan kita, termasuk mungkin penyakit yang sedang dihadapi. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang satu ketika dia diminta mendoakan satu orang yang kena stroke. Sebelum dia datang, dia berdoa. Dan waktu dia berdoa,
Tuhan sampaikan firman spesifik. Besok waktu engkau datang, engkau katakan kepada orang itu, aku mengasihi dia dan aku mau menyembuhkan dia. Jadi besoknya hamba Tuhan itu datang dan dia langsung bilang, Om, saya sudah berdoa kemarin dan Tuhan bilang, sampaikan kepada Om, Tuhan mengasihi Om dan Tuhan mau menyembuhkan Om. Itu perkataan kayak pedang yang tajam. Ini orang yang keras, nyaris tidak pernah menangis sepanjang hidupnya. Waktu dia dengar kalimat itu kayak pecah bendungan. Wah, nangis kayak anak kecil. Dan dia sembuh. Perkataan spesifik. Itu mendatangkan mujizat, mendatangkan kesembuhan. Nah, kalau kita baca Injil Yohanes pasal 1, Injil Yohanes itu seperti kitab Kejadian kalau di Perjanjian Lama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa firman, tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, dalam firman itu, ada hidup, ada zoe, hidup ilahi. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, kata terang itu dalam bahasa aslinya Yunani phos, P-H-O-S. Lalu kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi sekian ratus tahun yang lalu ada terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Ya, namanya Septuaginta. Nah, kata terang itu yang digunakan dalam bahasa Yunani itu adalah phos. Kata yang sama. Jadi di dalam firman itu ada kehidupan dan ada terang. Dan itu dari Perjanjian Lama juga sudah dikatakan. Lalu di ayat 14 dari Injil Yohanes, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu yang menjadi manusia dan berjalan di muka bumi selama kurang lebih 3,5 tahun. Itu adalah Yesus. Dan dia adalah firman yang diperagakan. Kita baca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita melihat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat kehendak Tuhan diperagakan. Kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan semua orang. Tidak ada yang dia tolak. Ada perempuan Sirofenisia, sempat Yesus itu mengabaikan, tapi pada akhirnya anaknya yang sakit disembuhkan. Kita melihat di 4 kitab Injil itu adalah kehendak Tuhan untuk orang yang datang kepada Dia disembuhkan. Alkitab berkata, Ia melenyapkan penyakit dan segala kelemahan dari antara bangsa itu. Jadi salah satu hal penting yang perlu kita ingat adalah kehendak Tuhan
untuk kita manusia diselamatkan, tidak hanya nanti bersama Dia di surga, tapi di muka bumi ini juga. Kata diselamatkan itu sozo, diterjemahkan sebagai diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Waktu orang banyak datang untuk mendengar Dia mengajar dan disembuhkan, mereka berusaha menjamah Dia, karena setiap orang yang menjamahnya, orang yang sakit disembuhkan, karena ada kuasa yang keluar. Karena di dalam firman itu, di dalam Yesus itu ada kehidupan, ada zoe. Surat Yohanes berkata, Allah telah memberikan hidup yang kekal itu, memberikan zoe itu kepada manusia, kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Kita yang sudah terima Tuhan Yesus, ada Yesus dalam hati kita, ada kehidupan, ada zoe, ada terang. Makanya Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak ada kegelapan kalau ada orang percaya. Karena kegelapan diusir oleh terang tersebut. Nah, ada kuasa di dalam firman, dan kuasa itu menyembuhkan. Saya kumpulkan beberapa ayat contoh bagaimana ketika Tuhan bicara, kuasanya itu menyembuhkan, bahkan instan. Misalnya Matius 8 ayat 3. Ini cerita mengenai satu orang kusta. Yang kitab itu ada 10 orang kusta yang datang, tidak punya cukup iman, sehingga berdiri dari jauh dan berseru, Yesus, kasihanilah kami. Karena peraturan waktu itu, orang kusta tidak boleh dekat-dekat orang yang normal, yang tidak sakit. Tapi ada satu orang yang sakit kusta, mungkin begitu ingin sembuh, ingin ditahirkan. Dia menerobos orang banyak, dia tersungkur di depan Yesus, dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah kau tahir. Nah, perkataan itu yang waktu diucapkan ada power yang membuat orang itu seketika langsung tahir. Di bagian lain ada cerita orang buta. Ada yang Bartimius, tapi di Matius 9 itu ada 2 orang buta yang datang minta untuk disembuhkan. Dan Yesus tanya, kamu percaya? Kalian percaya? Lalu mereka bilang, iya kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan waktu dia ucapkan itu, mukjizat terjadi. Di bagian lain, ada cerita di Yohanes 5, ada orang yang sudah 38 tahun sakit, terbaring sakit. Dia gak pernah berhasil menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam Bethesda waktu airnya mulai bergoncang. Karena pada saat itu mereka percaya itu malaikat yang goncangan. Kalau jadi orang pertama yang berhasil masuk ke situ, maka apapun penyakitnya akan sembuh. Orang ini gak pernah berhasil. Dan waktu Tuhan lewat, Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Kadang-kadang karena begitu lamanya kita menghadapi situasi atau penyakit, lalu kita belajar menyesuaikan diri. Kita belajar hidup dengan penyakit itu. Sampai satu ketika Tuhan bertanya, mau nggak sembuh?
Ada seorang hamba Tuhan, dia pernah khotbah dan dia tanya, anjing itu makanannya apa? Sukanya apa? Lalu dia bilang tulang. Lalu dia tanya, betul anjing suka tulang? Betul, semua orang percaya itu. Lalu dia bilang gini, coba kasih steak, makan gak dia? Oh makan Pak. Lalu kenapa dia doyan tulang? Karena yang dikasih tulang. Dikondisikan. Kamu anjing, makanannya tulang, gak boleh steak. Itu kayak Tuhan ngomong kepada perempuan Syro-Fenisia, ini roti buat anak-anak. Anjing gak boleh dikasih roti. Tapi perempuan Syro-Fenisia ini bilang, Tuhan, memang aku anjing, aku gak perlu rotinya, remah-remahnya saja yang jatuh, itu cukup. Dan ibu berkata, hai ibu besar imanmu, jadilah seperti yang kau katakan. Dan anaknya sembuh. Jadi waktu Tuhan tanya kepada orang yang lumpuh itu, mau gak sembuh? Dan dia cerita banyak alasan, Tuhan aku gak pernah berhasil, gak ada orang yang peduli sama aku gak bisa berhasil menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu. Dan Tuhan melampaui semua aturan yang ada waktu itu yang berlaku, iman orang-orang yang ada, gak perlu. Bangun, angkat tilam, berjalan. Gak peduli hari itu hari Sabat. Tapi waktu firman disampaikan, ada power, ada kuasa. Langsung orang itu bangkit dan sembuh tanpa perlu masuk jadi orang pertama di kolam tersebut. Ini pertanyaan buat kita. Berapa lama kita menyesuaikan diri dengan segala hal yang seharusnya sudah kita lewati? Kelemahan, penyakit. Ini bicara buat saya juga. Terlalu menyesuaikan diri begitu rupa untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu lagi dialami. Ada seorang hamba Tuhan melayani kesembuhan. Satu ketika dia layani seorang istri pendeta, seorang gembala yang sangat baik. Dan ibu ini sakit. Dan waktu didoakan, Tuhan bicara sama hamba Tuhan ini. Ini ibu gembala yang sangat baik. Hatinya begitu luas, menampung semua jemaat. Dia melayani dengan setia. Tapi ada dampak yang lain yang dia mungkin gak sadari. Terhadap penyakit pun dia tampung. Dia belajar menyesuaikan diri. Nyaris tidak punya fighting spirit untuk menolak itu. Ada seorang teman yang pernah sakit waktu pandemi. Sekian lama dia di rumah sakit. Satu ketika dia marah sekali. Dan dia bilang, ini udah dibayar lunas. Dan dia ngotot sama dokter, saya mau pulang. Dia harus tanda tangan semua perjanjian. Kalau terjadi sesuatu, dokter akan tanggung jawab. Dan itu awal dia sembuh. Kadang-kadang dalam hidup kita terima semua. Kita pikir kita harus orang yang rendah hati, tapi kita menyalahartikan banyak hal. Fighting spirit itu nyaris nggak tumbuh. Sekian tahun yang lalu, di satu gereja yang sangat besar, mulai dibenahi sistem orang-orang yang melayani sebagai full timer. Diatur semua penggajian dan semua fasilitas seperti orang kerja, dan itu bagus sekali. Termasuk masing-masing dapat asuransi kesehatan. Lalu ada seorang hamba Tuhan di situ bilang, bersyukur untuk itu, tapi jangan sampai gara-gara itu fighting spirit kita terhadap penyakit itu kendor. Kan udah ada asuransi, udah bayar kok. Rugi dong kalau nggak dipakai. Tanpa sadar itu bisa nggak salah, asuransinya nggak salah ya.
Tapi kadang-kadang itu membuat kita, nggak perlu lagi fight. Seperti orang yang lumpuh ini, sampai Tuhan tanya, mau nggak sembuh? Tentunya dia menanggapi apa yang Yesus katakan, lalu dia sembuh. Lalu di bagian lain, ini yang saya singgung tadi, perempuan Syro-Fenisia atau perempuan Kanaan, di bagian lain diceritakan, dia datang untuk anaknya yang sakit. Dan Yesus mengabaikan awalnya. Kalau baca di Alkitab itu ya, ada beberapa orang-orang yang bertarung untuk memperoleh kesembuhan. Menurut saya ini yang paling tinggi, menurut saya. Ada yang lain, Bartimius. Itu kalau baca ceritanya, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku, Yesus anak Daud, kasihani aku. Suaranya nggak kedengeran, karena begitu banyak orang. Jadi ada kemungkinan dia teriak, Yesus lewat masuk kota. Gak berhasil. Lalu Yesus keluar dari kota itu lagi, dia teriak lagi dengan segenap hati. Dan Alkitab bilang banyak orang menyuruh dia diam, tapi makin keras dia berteriak. Karena dia pikir kapan lagi nih. Dan akhirnya Yesus bilang panggil dia. Dan waktu dia datang, dia tanggalkan jubah yang menunjukkan dia seorang pengemis. Dan dia tahu, saya gak perlu lagi, saya mau sembuh. Dan Yesus bertanya, saya kalau baca itu ya selalu terharu, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagi. Sudah pernah doa dan Tuhan tanya, kau maafkan aku? Di perjanjian lama itu Salomo, waktu memberikan 1000 korban, lalu Tuhan datang, katakan apa yang kau kehendaki. Di perjanjian baru itu Bartimius, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Dan dia bilang spesifik sekali, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tapi kalau perempuan Syro-Fenisia ini, saya percaya awalnya orang-orang tuh mungkin menghalangi dia, tapi dia maju terus. Sampai murid-murid kewalahan. Dan murid-murid bilang, suruh dia pergi. Murid-murid ngomong ke Yesus, dia ikutin kita terus. Perempuan ini terus konsisten. Berapa jauh saudara konsisten dalam doa saudara? Saya beberapa hari yang lalu lihat seorang hamba Tuhan, gerejanya gede sekali. Sekarang dia sudah di surga. Tapi pernah satu kejadian, anaknya sakit. Waktu anaknya sakit, itu keracunan makan di kantin sekolah. 30 orang anak mati seketika. Tapi anak pendeta ini masih hidup. Sekarang dia doa. Dia doa berjam-jam, sampai 5 jam. Sampai pada satu posisi dia bilang begini, Tuhan, kalau anak ini nggak bangkit, aku yang mati bersama dia. Lalu anaknya bangkit, batuk, keluar semua racun-racunnya itu. Lalu anaknya bilang, Daddy, say thanks to Jesus. Ayah bilang terima kasih buat Yesus. Di mana dia? Di samping saya. Bapaknya nggak lihat. Lalu anaknya bilang, itu racun begitu sakit saya rasakan. Tiba-tiba saya rasakan tubuh saya ringan. Dan tiba-tiba saya lihat tubuh saya di bawah. Dan saya naik. Dan saya lihat Yesus memegang tangan saya. Saya lihat orang-orang yang sudah meninggal, anggota keluarga, anggota gereja. Saya lihat mereka. Lalu anak ini bilang, aduh senang sekali, sudah saya senang Yesus, ayo kita pulang, ayo senang sekali. Lalu Yesus bilang gini, no, ayahmu tidak akan mengizinkan engkau balik. Enggak, saya mau pulang, saya mau ke surga sekarang sama-sama. Yuk Yesus. Enggak, ayahmu tidak mau kamu balik ke surga sekarang. Lalu Yesus itu seperti tarik dia masuk ke tubuhnya dan dia bangkit.
doa yang konsisten dari ayahnya. Ini kayak perempuan Sirofenisio. Didiemin, dia maju terus. Akhirnya Yesus bilang tidak baik. Dia pertama dia bilang gini, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu perempuan maju lagi, Tuhan tolonglah anakku. Lalu Yesus bilang tidak baik melemparkan roti di atas meja untuk anjing. Dan dia bilang, Tuhan, aku cukup makan remah-remahnya saja. Lalu Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Waktu diucapkan itu powernya keluar, anaknya sembuh. Walaupun tidak ada di situ, doa tidak mengenal jarak. Dan satu lagi, Matius 8 ayat 8, perwira Kapernaum, dia cuma bilang, Tuhan, speak a word, katakan sepatah kata saja, aku tunggu itu, dan hambaku akan sembuh. Ini contoh bos yang punya compassion buat anak buahnya. Kita doakan orang lain itu biasanya sangat mujarab kalau ada hubungan emosi, ya, anak, orang tua, adik, kakak, istri, suami. Tapi ini perwira Kapernaum, dia begitu menghargai hambanya, sehingga iman dia itu menarik kuasa kesembuhan untuk hambanya. Nah, di sisi lain kita akan melihat apa penghalang kesembuhan itu, atau apa penghalang janji Tuhan. Itu soal ketidakpercayaan. Kalau kita baca di Matius pasal 13, juga di Markus pasal 6, ketika Yesus ada di kampung halamannya, orang-orang kenal dia. Ini kan anaknya Yusuf tukang kayu. Kok bisa buat mujizat? Mereka kecewa dan menolak dia. Dan selanjutnya Alkitab berkata, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di sini. Ketidakpercayaan. Bahkan di Injil Markus dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Ini Yesus yang dikatakan firman menjelma menjadi manusia. Di dalam dia ada kehidupan, di dalam dia ada terang. Tapi tidak dapat, bukan tidak mau, tidak dapat melakukan satu mujizat itu karena ketidakpercayaan mereka. Dan dia heran, kok bisa tidak percaya? Di sisi lain, di Lukas 7, ini cerita mengenai perwira Kapernaum yang tadi saya ceritakan. Waktu perwira ini bilang, Tuhan, kau usah datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Lalu Yesus bilang begini, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan ia heran. Ia pernah heran karena ketidakpercayaan orang Israel. Kalau saya terjemahkan ke sekarang, ia heran atas ketidakpercayaan orang-orang di gereja. Ia heran dengan ketidakpercayaan banyak hamba Tuhan. Di sisi lain, ia heran ada orang di luar gereja yang punya iman seperti ini. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Kita yang percaya pada Tuhan Yesus ada Roh Kudus dalam hati kita. Jadi waktu kita baca firman, sediakan waktu, Roh Kudus akan menjelaskan dengan detail. Dia akan memberikan rema. Kita perjamuan kudus dapat ayat. Saya sering foto ayat-ayat tersebut, karena sering kali itu pesan buat saya. Tapi kadang-kadang waktu kita dengar firman atau kita baca firman, biasa aja, gak langsung instan sembuh. Tapi tetap kita harus baca, kita tetap harus dengar, karena firman Tuhan itu adalah obat.
Kitab Amsal dikatakan, Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu pada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah firman yang kau perhatikan, firman yang kau dengar, firman yang kau perhatikan dengan sungguh-sungguh itu, yang kau simpan dalam lubuk hatimu itu yang menjadi kehidupan, itu yang menjadi obat bagi seluruh tubuh." Kalau kita ke dokter, dicek penyakitnya apa, obatnya bisa macam-macam, tergantung penyakitnya. Tapi ada satu obat yang berlaku untuk seluruh penyakit dalam tubuh, yaitu firman Tuhan. Tapi firman itu kita perlu dengar, camkan, renungkan, simpan dalam lubuk hati. Waktu Yesus cerita mengenai seorang penabur, waktu penabur itu menabur benih, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tengah tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri, dan ada jatuh di tanah yang baik, yang subur. Dan dia katakan, itu adalah orang yang setelah dengar firman itu menyimpannya dalam lubuk hati, dijaga, kemudian mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sisi tekun itu tidak bisa diabaikan. Ibrani 10 berkata, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan." Dan itu lewat proses, lewat waktu. How far you wanna go? Seberapa jauh Anda mau pergi? Dan tetap tekun. Seperti hamba Tuhan yang saya ceritakan. Dulu waktu saya kuliah, ada seorang teman saya cerita, sampai sekarang saya nggak lupa. Seorang anak yang berdoa untuk keselamatan ibunya, dan dia pegang Kisah 16 ayat 31. "Percaya pada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Jadi dia berdoa untuk ibunya yang belum lahir baru. Dia berdoa, dia nangis, dia berdoa terus. Atau ketika ibunya sakit dan meninggal, dan dia tahu ibunya belum terima Yesus, dia ingat ayat di kitab Mazmur yang mengatakan, "Air mataku telah kau tampung dalam kirbatmu." Dan dia bilang, "Tuhan, aku sudah doa sesuai dengan janji." Alkitab berkata, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Sekarang ibuku meninggal, belum terima Yesus. Bangkitkan dia Tuhan. Kalau enggak, kembalikan air mataku. Mungkin Tuhan mikir gitu ya. Ibunya bangkit. Dan akhirnya memang kenal Yesus. Seberapa tekun saudara mau pegang firman Tuhan. Mazmur 42 tuh dibuat jadi lagu. "Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwaku." Jadi kalau baca renungan itu cerita orang yang gundah gulana. Karena orang bertanya, "Mana sungguh-sungguh melayani Tuhan? Mana buktinya? Di mana Tuhanmu? Mana berkat Tuhan?" Buktinya belum kok. Dan itu salah satu ayat di kitab Mazmur yang dibuat menjadi lagu yang cukup banyak. Itu kondisi ketika orang sedang menghadapi antara yang dia percaya kok belum jadi. Lalu apa yang dia buat? Dia ingat bagaimana dulu sebelumnya dia sungguh-sungguh melayani, mendahului banyak orang untuk beribadah kepada Tuhan. Ketekunan itu sesuatu yang punya, itu dari Tuhan. Alkitab berkata Allah sumber ketekunan. Jadi itu ada dalam diri kita. Kita yang sudah terima Yesus itu ada Tuhan dalam hidup kita. Itu ada ketekunan. Alkitab berkata Allah sumber ketekunan. Tinggal kita mau nggak izinkan itu termanifestasi. Belajar dari orang Yahudi di Berea.
Alkitab berkata orang-orang Yahudi di Berea itu lebih baik dari orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka terima firman itu dengan lapang dada. Karena itu kan hal baru waktu diberitakan. Mungkin di antara kita ada yang baru dengar beberapa ayat yang bertentangan dengan pemikiran kita sebelumnya. Nah, orang-orang Yahudi di Berea, mereka terima firman dengan segala kelapangan hati, kelapangan dada, lalu setiap hari menyelidiki kitab suci untuk memeriksa betul nggak begitu. Memang ada dalam pelayanan kadang-kadang mujizat terjadi, didoakan langsung jadi instan sembuh. Tapi untuk membangun kerohanian kita, setelah kita alami itu, tetap kita memang harus bangun kehidupan rohani kita lewat firman yang kita baca, lewat doa. Supaya waktu penyakit itu mau nyerang lagi, kita sudah cukup kuat untuk melawannya tanpa perlu minta didoain hamba Tuhan. Tentu kita perlu orang lain untuk mendoakan kita, tapi secara pribadi kita perlu bangun kekuatan rohani kita. Dan salah satu ayat yang perlu kita ingat soal kesembuhan, Yesaya 53 ayat 5. Saya langsung baca kutipan dari surat Petrus dari ayat ini. Petrus berkata, Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan sembuh, sudah sembuh. Perjanjian lama itu ada di Keluaran 15, Jehovah Rafka, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Itu ada syaratnya. Kalau kamu sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintahku, kamu mendengarkan semua tuntunanku, dan seterusnya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Jehovah Rafka. Tapi di perjanjian baru, Petrus bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kamu belum lahir, sudah dibayar, sudah sembuh. Di Keluaran 19, waktu Musa naik menghadap Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan bilang begini, kasih tahu kepada umatmu, kalau mereka sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintahku, memegang perjanjianku, maka mereka akan menjadi bangsa yang kudus, imam-imam, raja-raja. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Lalu 1 Petrus 2 ayat 9 mengutip itu. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita belum lahir, sudah dikasih tahu itu. Itu bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita hidup di zaman yang sangat luar biasa. Tergantung kita seberapa jauh kita mau menyediakan diri, pegang firman, terus akui dan percaya bahwa Tuhan setia pada apa yang Dia katakan. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih untuk beberapa hal yang kami baca. Ajari kami lebih jauh lagi Tuhan, sebab hanya Roh-Mu yang kudus yang bisa menerangi hati kami, menyingkapkannya, supaya apa yang Kau janjikan boleh kami miliki, kami alami, dan kami bagikan juga bagi banyak orang lain. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.